Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak saya. Ya, silakan duduk anak-anak. Apa pelajaran kita pada kali ini? Bahasa Indonesia. Masih ingat rupanya rosternya ya. Pada pelajaran yang lewat, Bapak telah mengajarkan masalah iklan. Masih ingatkah anak-anak saya? Masih. Alhamdulillah. Coba kamu dulu, apa yang disebut dengan iklan? Iklan adalah suatu pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Bagus. Ada media elektronik secara tertulis, ada secara cetak. Ada melalui dengan televisi kah atau radio? Masih ingat? Contohnya udah sering kamu buat oleh yang lewat, ini sering. Media yang dibuat oleh anak-anak saya yang lewat seperti ini. Kengko adalah merupakan pulpen. Bila Anda mempergunakan Kengko, tulisan Anda semakin indah. Itu dia, Kengko salah satu. Itu bagus, masih ingat anak-anak saya. Maka kali ini kita akan mempelajari kelanjutannya adalah puisi. Coba anak saya, siapa yang pernah melaksanakan puisi waktu di SD? Ayo. Ada? Coba, puisi pernah belajar puisi di SD nak? Waktu di kelas 7? Coba dulu, apa sih benarnya puisi itu nak? Puisi adalah suatu hasil karya sastra yang menjadi wadah ekspresi perasaan, ide atau gagasan pengarang. Oh bagus. Di situ kita menyangkut masalah ide, masalah gagasan. Tentu menyangkut masalah perasaan. Coba, kalau seorang pengarang menciptakan suatu karya daripada puisi itu dengan adanya suatu perasaannya, tentu ada perasaan sedih, perasaannya yang menangis, perasaan gembira, dia akan mengungkapkan pada puisi tersebut. Di sini ada beberapa puisi yang nanti akan Bapak bagikan kepada anak-anak saya. Tetapi sebelumnya kita harus melihat daripada unsur-unsur daripada puisi itu. Ada yang pertama daripada unsur fisiknya. Unsur fisiknya itu yang terdiri daripada diksi. Pernah anak-anak saya itu dengar diksi? Diksi itu memang pilihan kata. Contoh ini, apa kata yang indah, yang enak menurut perasaan dia, itulah yang diucapkannya. Ataukah ini setelah dia mengatakan adanya diksi, adanya citraan, imajinasi apa yang saya lihat. Contoh saya buat. Kalau anak-anak saya pergi ke Siraisan, siapa yang pernah ke Siraisan? Oh, semua bagus. Di sana memang bisa kamu menciptakan suatu puisi. Dengan bagaimana seorang siswa tadi melihat alam lingkungan yang ada indahnya di Siraisan, dia duduk di jembatan, pandang ke sana, pandang kemari. Ikutkanlah semua benda yang ada di Siraisan itu, termasuk burung, termasuk hutan, termasuk apa lagi? Air, termasuk apa lagi? Banyak mang. Baru ingat perasaan kita. Bagaimanakah suasana yang kamu rasakan waktu kamu di Siraisan? Pada pagi hari sejuk sekali, sore hari nyaman sekali, pemandangannya sangat indah sekali. Seorang siswa tersebut dengan mudah menciptakan puisinya di sana. Karena apa? Alam lingkungan telah dihayati dengan perasaan tadi. Ya, itu yang pertama. Setelah itu baru adanya rima. Apa itu yang disebut dengan rima? Perulangan kata. Dengan kata-kata yang diulang itu semakin indah, memperindah daripada puisi kita. Yang ketiga, ada yang disebut dengan majas. Apa itu majas? Gaya bahasa. Bagus. Ada yang disebut dengan majas personifikasi. Contoh saya buat. Tatkala Datuk Maringgit, tatkala Samsul Bahri berangkat ke Batavia di Teluk Bayur, di saat itulah dia seakan-akan daun kelapa melambai-lambai. Itu disebut dengan majas. Kenapa, Mang? Karena daun kelapa itu adalah benda mati, seakan-akan perlakuan manusia
Itu disebut dengan majas, gaya bahasa personifikasi. Kita lanjut. Ada yang disebut dengan tipografi, tata wajah. Seorang yang membaca puisi dengan wajah yang berseri, itu nanti harus ada pada diri kita. Itu adalah unsur fisik yang terdapat pada puisi. Bagus. Sekarang kita lihat unsur batin. Ini yang akan kita dalami nanti. Yang pertama disebut dengan tema. Apakah gagasan pokok dari seorang pengarang di dalam mencipta daripada puisi itu? Apa gagasannya? Apakah nanti dia muncul pada amanat daripada puisi? Saya bagi nanti bagaimanakah puisinya. Yang kedua adalah merupakan melihat perasaan penyair. Ada tadi perasaannya yang sedih, bagus. Apalagi? Bahagia, apalagi? Senang. Terkadang perasaan duka mang, pasti ada perasaan duka. Bagus. Kemudian kita lihat dengan nada dan suasana. Bagaimanakah nada, bagaimana suasana yang terjadi pada seorang tokoh yang menciptakan puisi tadi, agar seorang yang membaca puisi itu benar-benar tergugah di dalam hatinya. Termasuk dia itu nanti kita lihat di dalam membacakan daripada nada suasananya itu, naik turunnya lagu kalimat yang dibacakan oleh siswa pada pembacaan puisi, termasuk kepada penghayatannya, di situ akan muncul daripada seorang daripada pembaca puisi. Yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Merupakan pesan, bagus, pesan. Pesan dari seorang pengarang terhadap kita yang mendengarkan, juga terhadap seorang yang membaca dari puisi tadi. Itu nanti yang akan kita bahas. Untuk itu, Bapak terlebih dahulu membagikan 2 contoh puisi, biar kita lagi lihat nanti perbandingannya. Coba, ketua kelas mana tadi? Coba membagi satu-satu meja, kawan ini juga satu-satu meja. Silakan dengan cepat. Jangan terus buka yang ada di depannya, baca terus, lihat. Biar tahu kita mana yang disebut dengan amanat daripada puisi tadi. Terus meja sini nak. Terus ke sini, beda itu beda. Terus ini lagi, beda itu apa ini? Supaya ada perbandingan ya tadi. Di depan itu aja dulu. Sudah sampai itu. Sudah? Kami mampir cepat. Ada tadi 2 yang dibagikan oleh ketua kelas dengan wakilnya kepada kita adalah bentuk daripada puisi. Iya, yang Bapak ambil di sini adalah amanatnya, tetapi puisi yang dibagikan pertama oleh ketua kelas tadi itu adalah merupakan judulnya apa? Doa. Kita lihat doa. Sedangkan yang kedua adalah puisi yang berjudul Tuhan. Nah, itu nanti Bapak terangkan kenapa Pak ini adalah musikalisasi puisi. Itu nanti akan kita lanjut di kelas 9. Karena saya mengajar daripada musikalisasi puisi. Sekarang kita lihat perbandingannya. Tuhan yang Maha Esa, di mana aku mengadu dengan segala keluh. Kalau kita menyanyikan daripada, membacakan daripada puisi tadi sesuai dengan perasaan, terus apa lagi? Sesuai dengan intonasi, naik turunnya nada lagu kalimat daripada seorang siswa, itu harus kita perhatikan. Jadi tolong Mang, kita lihat dulu. Pertama, Tuhan, karya Bimbo. Tuhan yang Maha Esa, di mana aku mengadu dengan segala keluh. Itu satu bait. Coba hayati Mang.
Apa kira-kira yang kamu peroleh daripada hasil satu bait pertama? Bahwasanya Tuhan itu adalah satu, esa. Kita mengingat di dalam agama kita kul huwallahu ahad. Bagus. Itu dong yang pertama. Bahwasanya karya puisi yang diucapkan tadi, dia mengajari perasaan kita dengan mengisahkan daripada Allah. Sebagai dalil dalam Al-Quran, kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Bagus. Itu paling saya ucapkan. Kamu lihat lagi kepada puisi yang kedua. Doa karya Khairil Anwar. Tuhanku, kan gitu dengan penuh perasaan. Dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Coba, dalam termangu, apa itu mang termangu? Ayo, masih satu-satu baik karena waktunya mang terbatas. Apa itu mang? Ayo, dalam keadaan bagaimana kita itu? Apakah dalam jalan-jalan? Apakah dalam sendiri? Apakah kita dalam barusan sholat? Kita berangan-angan dalam termangu. Kita berpikir bahwasanya tentang kesan Tuhan itu. Apa yang di situ, Mang? Iya, dalam keadaan merangan-angan kita mengingat daripada Tuhan itu. Maka itu yang terjadi. Apa bait kedua tadi? Iya, masih menyebut namamu. Lanjut, apa lagi, Mang? Iya, Bope, biarpun saya dalam keadaan susah, dalam keadaan bagaimana, aku tetap mengingatmu. Coba, siapa yang sudah dapat surah Ar-Rahman? Siapa yang dapat? Babi ai ala dalam keadaan bagaimanapun kamu disuruh Allah, apakah kamu tidak memikirkan daripada apa yang kamu renungkan tadi, yang kamu bacakan tadi? Itulah yang harus kita lihat di dalam puisi. Maka coba, siapa di antara siswa yang bisa membacakan puisi? Coba. Puisi pertama kita buat Tuhan, puisi kedua adalah doa. Siapa mau coba. Tidak apa-apa. Kalau kurang tepat nanti dia jadi bapak. Coba ini baru mereka. Silakan maju. Ayo maju cepat. Silakan maju. Lanjut, silakan. Tuhan karya Bimbo. Tuhan karya Bimbo. Lanjut. Tuhan yang Maha Esa, di mana aku mengadu dengan segala keluhku. Tuhan yang Maha Esa, di mana aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Bagus. Silakan duduk lagi. Coba Mak, dari hasil yang dibacakan temanya, kira-kira apa amanat yang kita ambil dari sana? Coba, bait pertama. Amanat merupakan pesan yang dapat diambil dari isi daripada puisi. Baru nanti kita musikalisasikan di kelas 9. Apa itu musikalisasi? Memadukan antara lagu dengan puisi dan juga dengan gitar. Karena ada kuncinya di situ saya bagi. Itu nanti mau disebut dengan musikalisasi. Tetapi yang sekarang yang Bapak ajarkan tentang amanat, pesan daripada puisi. Coba, Tuhan yang Maha Esa, di mana aku mengadu dengan segala keluh. Semua keluh kesah kita, amanat kepada kita harus berserah kepada Allah. Bagus, itu amanat yang pertama. Coba pada bait kedua, apa sih itu, Mang? Tuhan yang Maha Esa, di mana aku dengan biar bagaimana susah payahnya kita tetap melaksanakan berdoa. Cara apa? Itu supaya kita itu adalah lanjut baik yang ketiga.
seorang hamba dekat dengan Tuhannya, Tuhan pasti dekat dengan dia. Ingat, apabila Muhammad bertanya hambaku bertanya kepadamu, di manakah aku itu sebagai Tuhan? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya, artinya adalah apabila seseorang itu baik, berarti hatinya adalah sangat baik. Ya, bagus. Terus yang terakhir. Dengan segala ya, semua memang suatu permasalahan yang terdapat dalam setiap orang, termasuk kita sendiri sebagai siswa, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apabila kita belajar puisi, kita tidak dapat terlepas daripada ayat pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat di dalam puisi kita padakan sampai sekian. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa pada pembelajaran ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naik memberikan kembali. Ini dia. Sudah? Tunggu pembelajaran berikutnya, Nam. Iya, Pak.